Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Khotibatul Umah dengan nomor NPM 2101081003. Saya dari program pendidikan Tadris Biologi kelas C. Di sini saya akan menerangkan refleksi minggu kedua dari kelas kami mengenai materi struktur atom. Struktur atom. Pertama, kita mempelajari mengenai pengertian struktur atom. Struktur atom sendiri merupakan suatu dasar materi atom yang terisi atas inti atom dan elektron yang bermuatan negatif. Lalu, pada inti atom terdapat campuran dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Selanjutnya, atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti dapat dipotong atau dibagi-bagi, ditemukan pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Dan yang terakhir, pada awal abad 19 hingga 20, para fisikawan berhasil menemukan komponen di dalam atom yang membuktikan bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan pada abad itu juga, para fisikawan berhasil memodelkan atom tersebut. Setelah mengetahui apa itu atom, selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam model atom. Di sini ada beberapa macam model atom, tapi yang pertama saya akan membahas mengenai model atom Joule-Dalton pada tahun 1088. Adapun bunyi hukumnya, yang pertama, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan dengan atom. Kedua, atom berasal dari unsur yang memiliki sifat sama. Ketiga, atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Yang keempat, atom dari suatu unsur tidak dapat dirubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia. Atom tidak dapat dimusnahkan dan atom juga tidak dapat dihancurkan. Yang keenam, atom dapat bergabung membentuk gabungan atau disebut dengan molekul. Dan yang terakhir atau ketujuh, di dalam senyawa perbandingan massa masing-masing unsur adalah tetap. Setelah membahas mengenai model atom Joule-Dalton, selanjutnya kita membahas mengenai model atom dari J.J. Thomson. Kelemahan mengenai teori Dalton disempurnakan oleh J.J. Thomson melalui eksperimen tabung sinar katoda. Hasilnya menyatakan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut dengan elektron. Kelemahan dari model atom J.J. Thomson ini yaitu tidak ada yang bisa menjelaskan mengenai susunan negatif dan positif dari atom. Selanjutnya yang nomor 3 ada teori atom Rutherford. Hasil hipotesis pengamatan Rutherford, yang pertama, sebagian dari atom merupakan ruang kosong. Yang kedua, atom memiliki inti atom bermuatan negatif yang merupakan pusat massa atom. Yang ketiga, elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat. Dan yang keempat, sebagian besar partikel alfa lewat tanpa mengalami pembelokan dan perlambatan. Adapun kelemahan dari atom model Rutherford yaitu yang pertama, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengikuti memancarkan energi dalam bentuk elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron kehabisan energi dan berakhir menempel pada inti. Yang kedua, model ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan jarak lokasi dengan inti atom. Lalu ketiga, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom tidak stabil. Dan yang keempat, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada hidrogen atau sel. Selanjutnya membahas mengenai model atom Bohr 1913. Model atom Bohr ini berbunyi seperti ini. Elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat tertentu. Dalam orbital tertentu, elektron adalah tetap. Elektron juga akan menyerap energi jika berpindah ke orbit yang lebih luar dan akan membebaskan energi jika berpindah ke orbit yang lebih dalam. Ternyata di dalam model atom nomor 4 itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, ada kelebihan dari model atomnya yaitu atom terjadi dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahan dari model atom Bohr yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Yang kedua, tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Yang nomor 5 kita membahas mengenai mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini didasarkan dengan 3 model. Yang pertama ada bunyi seperti ini. Elektron bersifat gelombang dan partikel.
ini dikemukakan oleh Louis de Broglie pada tahun 1923. Yang kedua, persamaan gelombang elektron dalam atom dikemukakan oleh Erwin Schrödinger tahun 1926, dan yang terakhir, asas ketidakpastian dikemukakan oleh Werner Heisenberg tahun 1927. Model atom mekanika kuantum. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron-elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom atau konsep orbital. Yang kedua atau B, yaitu dengan memadukan asas dari asas ketidakpastian dan mekanika gelombang, maka Erwin merumuskan konsep orbital sebagai tempat peluang elektron dapat ditemukan. Dan yang ketiga atau yang C, kedudukan elektron pada orbitalnya dinyatakan dengan kuantum. Adapun kelebihan dari teori kuantum, yang pertama dapat menjelaskan posisi ditemukannya elektron, yang kedua dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit, yang ketiga dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisi. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi bahwa proton dan neutron berada di inti sedangkan elektron pada orbit. Adapun setelah kelebihan pasti ada kelemahan. Yang pertama, rumusan ini hanya dapat digunakan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Yang kedua, model atom mekanika kuantum sulit diterapkan sistem mikroskopis dengan kumpulan atom. Setelah membahas mengenai model-model atom, selanjutnya kita membahas mengenai struktur atom. Struktur atom itu ada 4. Yang pertama elektron, kedua proton, ketiga inti atom, keempat neutron. Sedangkan sifat dasar atom itu ada beberapa. Yang pertama yaitu atom tidak dapat dibagi menggunakan bahan kimia. Yang kedua, elektron bermuatan listrik negatif. Dan yang ketiga, proton bermuatan listrik positif. Dan yang keempat, neutron adalah netral. Kelima, neutron dan proton berukuran sama. Selanjutnya, inti atom mengandung proton dan neutron. Lalu elektron bergerak di luar inti dan hampir semua massa atom berpusat pada inti. Lalu jumlah proton menentukan unsur, dan yang terakhir, partikel atom terikat bersama ikatan yang kuat. Sekian materi yang bisa saya terangkan mengenai struktur atom pada materi kedua kelas kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.